Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera bagi kita semua. Izin Ibu Murni, dari sini kita kelompok 3 akan menjelaskan tentang tes independen yang berisikan dengan anggota yang pertama adalah Ayu Rahma Yasifika, Danang Firdaus Alwijaya, Egi Bagus Maulana, Ignatius Dimas Sinaga yaitu saya sendiri, Januar Megdi, Laude Fadil Elizabeth Rahman, dan Muhammad Fanas Alusna. Kalau kita lanjutkan aja ke selanjutnya yaitu adalah objektif. Yang pertama ada memahami konsep dasar tes independen. Yang kedua ada membedakan tes independen dan dependen. Yang ketiga ada menguasai perhitungan manual UJT. Dan yang keempat dan juga terakhir mengoperasikan analisis data di SPSS. Langsung aja di sini ada tokoh William Seligoset. Dia lahir pada 1876 dan wafat 1937. Seorang ahli kimia dan statistika yang bekerja di pabrik bir Arthur Guinness Hanson di Dublin, di Irlandia. Ia menghadapi tantangan mengolah data dengan sampel kecil karena tugas utama dia di perusahaan tersebut adalah memeriksa kualitas dari bir yang ada di perusahaan tersebut. Tantangan mengolah data dengan sampel kecil karena kebijakan perusahaan, ia menggunakan nama samaran Staden untuk mempublikasikannya. Jadi karena perusahaan melarang karyawan-karyawannya untuk memberikan suatu karya ataupun mempublis karyanya dengan atas nama perusahaan karena merahasiakan dagang perusahaan, yang bisa dibilang rahasia dapur lah. Jadi William Seligoset ini menerbitkan karyanya ini dengan nama Staden yang dikenal dengan T. Staden. Sejarah lahirnya UJT. Keterbatasan sampel kecil. Sebelum 1908, statistik bergantung pada distribusi normal atau Z yang membutuhkan sampel besar. Goset menemukan bahwa sampel kecil memiliki variasi yang lebih tinggi. Kontribusi Fisher. Ronald Fisher kemudian menyempurnakan distribusi T yang diciptakan oleh Goset dan mengenalkan istilah t-test seperti yang kita kenal sekarang yang lebih bervariasi dan lebih gampang dipahami di era modern pada saat ini. Ya, kita masuk ke definisi t-test. T-test atau uji T adalah uji statistik parametrik yang digunakan untuk menguji apakah terdapat perbedaan rata-rata mean yang signifikan antara dua kelompok data. Uji ini sangat berguna dalam penelitian eksperimen atau komparatif untuk melihat efektivitas sebuah perlakuan ataupun treatment. Tujuannya adalah membuktikan apakah perbedaan yang diamati terjadi secara kebetulan atau karena faktor sistematis. Di sini ada 3 jenis uji yang kita tampilkan. Yang pertama adalah one sample test. Kegunaannya yaitu membandingkan rata-rata sampel dengan nilai standar atau konstanta karakteristik sampel satu kelompok saja. Jadi di one sample test ini kayak kita menganalisis sebuah mesin, apakah mesin ini bekerja di atas rata-rata dan apakah bagus untuk sebuah perusahaan. Yang kedua ada independent test, membandingkan rata-rata dari 2 kelompok yang tidak berhubungan karakteristik sampelnya, 2 kelompok berbeda. Contohnya laki-laki atau perempuan, dan contoh lainnya misalnya ada perusahaan A dan juga perusahaan B. Dan yang ketiga di bagian terakhir ada pair test. Kegunaannya membandingkan rata-rata dari satu kelompok pada waktu yang berbeda, karakteristiknya satu kelompok. Contohnya ada pre-test dan post-test. Atau setelah seseorang melakukan diet, apakah berat badannya menurun, apakah tidak, itulah pair test. Membandingkan pada waktu yang berbeda. Lanjut untuk konsep t-testnya, di sini terdapat 2 t-test, yaitu t-test independen dan t-test dependen. Mana t-test independen ini adalah memfokuskan pada perbandingan 2 mean dari populasi yang berbeda, tidak ada kaitan antara anggota kelompok A dan kelompok B. Jadi contohnya itu seperti membandingkan IQ Fakultas Teknik versus Fakultas Ekonomi yang merupakan 2 fakultas yang berbeda. Lanjut untuk t-test dependen, yang dimana dikenal juga sebagai pair sample t-test, digunakan ketiga data yang diambil dari subjek yang sama pada 2 kondisi berbeda. Contohnya itu mengukur tekanan darah pasien sebelum dan sesudah meminum obat tertentu. Jadi ada perbedaan signifikan sebelum pasien itu diberikan obat dan sebelumnya pastinya. Nah, untuk tabel perbandingannya seperti ini, di mana aspek-aspeknya itu ada jumlah kelompok, hubungan sampel, tujuan, DF atau degree of freedom. Lanjut untuk independent test itu yang merupakan jumlah kelompoknya 2 kelompok yang berbeda. Nah, kalau untuk dependen itu satu kelompok, namun 2 observasi. Untuk hubungan sampelnya, untuk independen itu saling bebas atau tidak terkait. Untuk dependen dia berpasangan dan terkait. Untuk tujuannya, untuk independen itu melihat beda antar kelompok. Untuk dependen itu untuk melihat perubahan atau kepengaruhan dari
tersebut. Untuk DF-nya itu dari independen itu N1 tambah N2 kurang 2. Untuk dependen itu N kurang 1. Nah, untuk kerja penggunanya, asumsi 1 normalitas. Setiap kelompok data harus berasal dari populasi yang terdistribusi normal. Ini penting karena t-test adalah sistem parameter. Nah, uji formana itu terdapat Shapiro-Wilk untuk sampel kecil atau Kolmogorov-Smirnov. Interpretasinya jika nilai atau signifikan lebih dari 0,005 maka data terdistribusi secara normal. Nah, lanjut untuk asumsi 2, homogenitas. Varian data dari dua kelompok harus setara atau homogen. Diuji menggunakan Levens test. Nah, ketemuannya jika signifikansi dari Levens lebih dari 0,005 varian dianggap sama atau equivalence assumed. Jika tidak, kita tidak gunakan baris equivalent not assumed di output pada SPSS. Lanjut untuk asumsi 3 di mana independensi observasi antar kelompok dan dalam kelompok harus independen, yaitu tidak saling mempengaruhi. Ini biasanya dipastikan melalui desain penelitian. Baik, selanjutnya adalah hipotesis statistik. Nah, hipotesis yang pertama itu ada hipotesis 0 dan hipotesis yang kedua itu ada hipotesis alternatif. Hipotesis 0 ini adalah dugaan yang dimana H0 itu tidak ada perbedaan rata-rata yang signifikan antara kedua kelompok, yaitu kelompok 1 dan kelompok 2. Sedang hipotesis alternatif itu H1 di mana ada perbedaan rata-rata yang signifikan antara kelompok 1 dan 2. Nah, ini adalah rumus uji T equivalence. Yang pertama itu ada T X1 min X2 per akar S1 kuadrat dibagi N1 plus S2 kuadrat dibagi N2. Nah, selanjutnya adalah derajat kebebasan itu df. Untuk independent t-test itu adalah rumusnya adalah df N1 plus N2 min 2. Dan t-table yang digunakan untuk mencari nilai kritis berdasarkan alpha. Nah, alpha ini alphanya adalah 0,05 dan df jika t hitung atau sebenarnya variable maka H0 ditolak. Nah, rumusnya adalah min x sigma xn per n. Variansi itu ada x kuadrat sigma x min x kuadrat dibagi n min 1. Ini adalah produk variansinya dan ini adalah standar error SE akar SP kuadrat 1 dibagi n1 dan plus n1 dibagi n2 dan hitungnya adalah rumusnya adalah t sama dengan x1 min x2 dibagi SE. Selanjutnya itu adalah langkah kerja statistika manual dan SPSS yang berdasarkan jurnal dari tahun 2024 yaitu Nadila Zaki Vidya Astuti yang berdasarkan mengenai tingkat kesetiaannya mahasiswa yang tinggal di asrama dan menguji kesejahteraan psikologi dengan sebagai penentu kesehatan mental melalui studi lintas budaya yang menggunakan pengujian komparasi dan asosiatif dengan sampel 20 orang. Nah, selanjutnya ini ada data dasar pelatihan statistik N sampai dengan 10 grup. Jadi, meneliti tingkat kesehatan mahasiswa asrama Indonesia dan Indonesia dengan meninjau kesejahteraan psikologi sebagai prediktor kesehatan mental dan loneliness autistik menunjukkan bahwa 43% remaja usia 17 sampai dengan 25 tahun mengalami kesepian. Nah, di sini total sampel dibagi menjadi dua yaitu 10 sampai dengan 10 per grup yang dimana ini mengukur variabel X dan variabel Y yaitu dengan rata-rata Indonesia rata-rata 230 atau rata-rata 23,0 dan Malaysia itu 228 dengan rata-rata 22,8. Jadi kesimpulannya itu rata-rata tingkat kesepian mahasiswa di Indonesia dan Malaysia itu jauh lebih tinggi di Indonesia ditimbang Malaysia. Lanjut tadi setelah kita mengetahui mean dari nilai Y untuk menghitung kesepian pada saat di asrama di Indonesia maupun di Malaysia. Untuk di sini saya menghitung secara untuk di Indonesia. Dari mana skor Y1 itu mendapatkan tadi 230. Terus kita melakukan deviasi yang dimana Y1 dikurang Y rata-rata 1, mana 20
penjumlahannya yang kita dapat pada deviasi itu 308. Setelah itu kita melakukan kalkulasi variansi bagi total jumlah kuadrat deviasi dengan derajat bebas. Yang mana derajat bebas itu n kurang 1, yang mana grupnya itu 10, berarti 10 kurang 1 itu 9. Kita melakukan 308 dibagi 9, yang mana hasilnya 34,2. Nah, untuk di mana Malaysia yang sama itu nilainya kita mendapatkan rata-rata 228. Nah, kita melakukan kualitas deviasi tadi seperti di Indonesia, di mana kita mendapatkan 267,6. Setelah itu kita melakukan kalkulasi dengan pembagian di mana melakukan dibagi dengan derajat bebas. Setelah kita dapat 267,6, kita bagi dengan 10 minus 1, yang mana itu 10, kita bagi 267,6 bagi 9, dapatkan 29,733. Nah, setelah kita mengetahui variansi, kita melakukan menghitung variansi. Jadi mana menyatakan variabilitas sebuah kelompok sampel karena asumsi varians homogen. Yang dimana di SPSS itu dinamakan equal variance assessment, asumsi pertama kita. Dan kita melakukan derajat deviasi dikali S1, yang dimana itu hasil dari variansi 1, ditambah derajat deviasi dikali variansi 2 dibagi perhitungan grup 10 tambah 10 dikurang 2. Yang dimana hasilnya itu untuk nilai full variance 31,97,8. Nah, setelah kita mengetahui full variance, tahap ketiga kita menghitung standar error. Standar error dari perbedaan dua nilai rata-rata diperlukan menarik akar dari hasil perkalian full variance dengan bobot ukuran sampel. Untuk rumusnya sendiri itu diambil dari nilai full variance dikali 1 per N1 ditambah 1 per N2, mana nilai N1 itu 10 ditambah 1 per 10 ditambah 1 per 10, yang mana dihasilkan 31,978 dikali 0,2. Kita akarkan, itu hasilnya akar 6,3956. Hasilnya untuk standar error itu 2,529. Nah, setelah kita standar error, kita menghitung dan keputusan pada variabel pada pendeteksi ini, di mana rasio perbedaan rata-rata terhadap pemeliharaan baku SE 23 itu dalam 23,0 kurang 2,8 dibagi 2,529 yang menghasilkan yaitu 0,79. Nah, kesimpulannya kita melakukan H0, di mana asumsi itu diterima karena perbedaan rata yang tidak signifikan terhadap Indonesia dan Malaysia. Sekarang kita masuk ke validasi hasil dari manual dengan hasil dari output SPSS yang kita kerjakan. Yang pertama adalah T hitung
hasil hitung manualnya adalah 0,079 dan hasil output SPSS-nya adalah 0,079 juga. Yang kita dapat temukan dan kita lihat di letak kolom T pada SPSS tersebut yang menunjukkan bahwa status validasinya adalah clock atau identik. Yang kedua adalah standar error atau SE-nya dengan hasil 2,529. Begitu juga dengan hasil output SPSS-nya yaitu 2,529. Yang dapat kita lihat di kolom standar error difference yang menunjukkan bahwa status validasi tersebut adalah clock atau identik. Yang ketiga adalah tick table yang hasil hitung manualnya adalah 2101 dan hasil output-nya dapat kita cek di Google yang merupakan hasil dari riset ilmuwan statistika dengan kolom difference yaitu 18. Lalu yang terakhir adalah nilai signifikansi yaitu bandingkan T hitung versus tabel yang hasil output-nya adalah 0,938 dan letak kolom pada SPSS-nya dapat kita temukan di kolom signifikasi tutil yang mengartikan bahwa status validasinya adalah valid. Hasil kalkulasi ini terbukti sejalan atau inline dengan jurnal acuan kita yaitu Nadila, Jadi dan Vidayastuti pada tahun 2024 yang menyatakan bahwa faktor penentu kesepian di asrama bukan didasarkan pada asal negara atau cross kultural, melainkan lebih diprediksi secara kuat oleh tingkat kesehatan mental dan kesejahteraan psikologis atau psychological well-being masing-masing individu. Kita masuk ke slide terakhir yaitu rangkuman temuan riset. Yang pertama adalah aspek kultural yang merupakan budaya serumpun dari Indonesia dan Malaysia menyebabkan pola kesepian mahasiswa. Asrama cenderung seragam tanpa perbedaan signifikan secara statistik. Yang kedua adalah predikator utama. Well-being adalah kunci meningkatkan penerimaan diri mahasiswa jauh lebih efektif menekankan kesepian dibanding sekedar mengubah lingkungan fisik. Yang ketiga adalah implikasi. Diperlukan program intervensi psikologis di asrama yang fokus pada pengembangan potensi diri tiap mahasiswa tersebut dan keterampilan adaptasi sosial mahasiswa tersebut juga. Ada